Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam petir, salam kaya rame-rame tentunya. Oke, kawan-kawan, berbagi informasi seputar Pi Network. Tetap jaga kesehatannya, tetap beraktivitas seperti biasa, dan tetap dukung channel ini agar semakin berkembang dan semakin semangat membagikan informasi dan perkembangan-perkembangan terkini seputar Pi Network. Nah, kawan-kawan, jaringan Pi turun 23% dalam seminggu. Tetapi sinyal bullish muncul, dapatkah naik ke $2,9? Nah, harga Pi Network atau Pi telah mengalami penurunan tajam selama seminggu terakhir, anjlok hingga 23%. Meskipun tekanan jual masih terlihat, indikator teknis menunjukkan bahwa pemulihan mungkin akan segera terjadi, yang berpotensi mendorong Pi kembali ke level $2,09 dalam waktu dekat ini, ya. Nah, jaringan Pi menghadapi turbulensi pasar, tetapi pemulihan mungkin sudah dekat. Harga Pi telah anjlok drastis dalam beberapa hari terakhir menyusul penurunan yang lebih luas di pasar mata uang kripto. Namun di tengah sentimen bearish, pola teknis menunjukkan bahwa yang terburuk mungkin sudah berakhir dengan potensi kenaikan harga yang membayangin. Pola bullish with gate telah terbentuk. Struktur grafik yang biasanya menandakan pembalikan tren penurunan. Jika pola ini bertahan, hal itu dapat membuka jalan bagi lonjakan harga seiring kembalinya momentum pembelian. Nah, apa yang terjadi di balik penurunan harga Pi saat ini? Beberapa faktor telah menyebabkan penurunan harga Pi Network baru-baru ini. Yang pertama adalah polaritas pasar yang lebih luas. Nah, pasar mata uang kripto secara keseluruhan telah bergulat dengan ketidakpastian, dengan Bitcoin dan altcoin utama lainnya menghadapi perubahan harga yang tajam. Investor tetap berhati-hati di tengah kekhawatiran ekonomi global, perkembangan regulasi, dan sentimen risk off secara keseluruhan di pasar keuangan. Yang kedua adalah aksi ambil untung oleh investor. Setelah kenaikan harga sebelumnya, beberapa investor memilih untuk menjual aset mereka sehingga meningkatkan tekanan jual. Ini adalah tren umum di pasar mata uang kripto, di mana para pedagang berusaha mengunci keuntungan setelah pergerakan harga yang signifikan. Nah, yang ketiga adalah kekurangan katalis utama. Jaringan Pi masih dalam tahap pengembangan dan tanpa pengumuman besar seperti pencatatan di bursa, kemungkinan tingkat tinggi atau pembaruan teknologi signifikan, tingkat antusiasme investor telah memudar. Walaupun adanya tantangan ini, muncul tanda-tanda bahwa jaringan Pi mungkin berada di ambang pemulihan. Nah, mungkinkah jaringan Pi siap untuk pembalikan bullish? Nah, meskipun sentimen bearish masih berlaku, beberapa indikator utama menunjukkan bahwa rebound harga semakin mungkin terjadi. Yang pertama adalah dukungan kuat di level kunci. Analisis teknis menunjukkan bahwa Pi telah menemukan dukungan kuat pada level harga yang krusial. Hal ini menunjukkan bahwa sejumlah besar pembelian mulai mengakumulasi token, mencegah penurunan lebih lanjut. Nah, yang kedua adalah meningkatnya volume perdagangan. Selama beberapa hari terakhir, volume perdagangan untuk Pi Network mulai meningkat. Peningkatan volume seringkali dapat mengindikasikan minat baru dari investor yang dapat menandakan potensi pergeseran momentum. Nah, yang ketiga adalah formasi bullish with jet Nah, perkembangan pola bullish with jet menunjukkan bahwa Pi dapat bersiap untuk breakout jika harga berhasil menembus resistasi atas informasi ini. Hal ini dapat memicu rally menuju $2,09 yang menandakan pemulihan signifikan dari kerugian baru-baru ini. Nah, prospek pasar, pemulihan jangka pendek atau tren naik jangka panjang. Meskipun potensi pemulihan jangka pendek terlihat jelas, pertanyaannya yang lebih luas tetap ada. Dapatkah Pi Network mempertahankan pertumbuhan jangka panjang? Beberapa faktor akan menentukan lintas Pi dalam beberapa bulan mendatang.
Nah, yang pertama adalah perluasan dan adopsi jaringan. Kemampuan P-Network untuk memperluas ekosistem dan menarik pengembang dan pengguna akan sangat penting. Yang kedua adalah perkembangan regulasi. Kejelasan regulasi apapun tentang status P-Network sebagai mata uang kripto yang sah dapat mempengaruhi sentimen investor. Nah, yang ketiga adalah sentimen pasar. Jika pasar kripto secara keseluruhan stabil, hal itu dapat memberikan lingkungan yang lebih menguntungkan bagi pemulihan Pi. Nah, kesimpulannya ya kawan-kawan, meskipun mengalami penurunan 23% dalam seminggu terakhir, P-Network nampaknya membentuk pola bullish Wigget yang menandakan kemungkinan pemulihan harga jika indikator teknis bertahan. Penembusan ke arah $0,2 dapat dicapai. Namun investor harus tetap berhati-hati karena kondisi pasar masih fluktuatif. Meskipun pemulihan jangka pendek tampak masuk akal, lintas jangka panjang P-Network akan bergantung pada tren pasar yang lebih luas, perkembangan fundamental dalam ekosistemnya, dan kepercayaan investor. Nah, kawan-kawan ya. Nah, kawan-kawan yang khawatir melihat harga Pi terus turun di bursa ya, saya tegaskan ya bahwa harga Pi di bursa bukanlah nilai resmi Pi. Bursa adalah tempat manipulasi harga untuk keuntungan para paus. Nah, nilai resmi Pi hanya ada dalam atau di dalam ekosistem utama. Nilai tersebut dibentuk oleh metode algoritma konsensus menggunakan Stellar Consensus Protocol atau SCP dan divalidasi oleh node dan supernode. Nah, Pi menggunakan jenis algoritma konsensus lainnya yang didasarkan pada Stellar Consensus Protocol atau SCP dan algoritma yang disebut federated ya. Nah, Bayes agreement atau FBA. Nah, algoritma semacam itu tidak membuang-buang energi tetapi memerlukan pertukaran banyak pesan jaringan agar node-node mencapai konsensus tentang blok apa yang seharusnya dibuat selanjutnya. Setiap node dapat secara independen menentukan apakah transaksi itu valid atau tidak. Nah, tugas utama setiap node adalah dikonfigurasi atau konfigurasi jaringan Pi agar terhubung dengan benar ke jaringan Pi utama. Nah, kawan-kawan, berikut adalah konfigurasi jaringan Pi yang terhubung ke node dan supernode. Saat ini ya hanya sekitar 1% node dan supernode yang aktif dari total ya 200.000 node mainnet dan supernode. Kita belum sepenuhnya terdesentralisasi, tapi ya kita harus tetap bersabarlah ya, pelopor. Mari kita bersikap bijak, mari kita ikutin saja langkah terbaik yang diambil core team. Siapapun yang menganggap GCP adalah penipuan, silakan belajar lagi ya kawan-kawan. Nah, begitulah informasinya. Semoga GCP pasti menang. Oke kawan-kawan, ya jangan ikut-ikutan menjual lah ya kalau kita tidak mengerti, apalagi koinnya ya dikit ya, sangat merugi. Lebih baik disimpan saja ya kawan-kawan ya, setahun, 2 tahun, 3 tahun mungkin ya, baru setelah harga sesuai yang telah Anda anggap ya sesuai dengan ya kehidupan realita Anda, ya silakan jual saja ya. Oke kawan-kawan, tetap semangat, perdayakan koinnya di harga GCB 314.159 US dollar, dan jaga proses sandinya, jaga koinnya karena ini adalah aset kebebasan finansial buat kita semua para pioner P-Network. Tetap semangat, klik petir, salam kaya rami-rami tentunya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.